Salam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Yang saya hormati Ibu Dr. Lani Febrianti, terima kasih ya. Kemudian juga ada Bapak Lasaril Haruna, Ibu Darmawati, ada Pak Lukman, Pak Risman, ada Pak Muhammad Sukron, ada Ibu Nur ini mungkin ya, ada Bu Suci, ada Pak Junahdin dan juga ada Ibu Heni Sahyan. Terima kasih untuk semuanya. Jadi kemarin hasil dari pembicaraan saya dengan Ibu Landri terkait dengan kerjasama untuk pembibitan dosen ya. Ini sebenarnya banyak hal yang kita bisa diskusikan, bukan hanya dari sisi legalitas, tapi karena saya sebagai seorang pendidik akademisi sebenarnya lebih kepada justru saya ingin lebih menekankan kepada apa yang disebut dengan pembelajaran, apalagi topik malam hari ini adalah pembibitan dosen. Waduh, ini luar biasa sekali nih. Berarti saya di depan calon-calon dosen nih ya di Kepulauan Buton gitu ya. Ada satu teman ya insya Allah gitu ya. Jadi nah berangkat dari sini, jadi saya akan membagi ada ya kita sebut saja ada model dua pembelajaran ya. Yang pertama adalah pembelajaran yang memang formal gitu ya, kemudian juga dengan ideal sehingga mulai dari penetapan KKNI untuk level magister itu adalah di level 8, kemudian juga model pembelajarannya, kurikulumnya, kemudian juga biasanya itu profil lulusan. Nah, ini yang paling penting biasanya itu ya. Nah, ini terkait dengan pembelajaran yang sifatnya ideal, formal ya, resmi. Dan ini tentu saja kadang beberapa kampus masih belum bisa full untuk melakukan online. Contohnya di kampus saya sendiri di Institut Agama Islam Said Bogor yang program studi Magister Ekonomi Syariah ini masih perlu penyesuaian, baru rencana tahun depan nih untuk dikembangkan. Tapi kemudian kita kan bukan hanya prodi itu saja, kita ada prodi, beberapa prodi. Itu yang pertama tadi ya. Jadi pembelajaran yang dilakukan secara ya formal kemudian ideal sehingga diharapkan menghasilkan dari lulusan yang sesuai dengan profil lulusan. Ini Ibu Bapak calon dosen ini sebagai semua udah dosen juga ya, ini juga harus memahaminya. Yang pertama, yang kedua adalah pola ya pembelajaran yang sifatnya online gitu ya, online. Ini betul-betul full online, ini banyak sekali dilakukan ya. Sebenarnya bukan hanya di Indonesia, bahkan kampus-kampus luar negeri itu sudah dari dulu melakukan itu gitu ya, walaupun beberapa hal memang belum ada kesiapannya dari mulai infrastrukturnya gitu ya, Zoom-nya, kemudian juga termasuk yang paling penting adalah mindset belajar online. Ini yang paling penting nih. Jadi banyak sekali mahasiswa ya sebenarnya termasuk dosennya juga gitu ya. Dosennya itu sudah belum siap untuk melakukan pembelajaran secara online, sehingga hasil dari pembelajaran online itu masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Ini secara umum ya. Mungkin nanti kalau kampus yang besar atau mungkin kita sebut saja misalnya UT gitu ya, mereka punya sistem tersendiri sehingga ya mungkin dianggap bisa lah gitu ya. Nah, ada juga pertengahan sehingga dia hybrid. Ini yang banyak dilakukan oleh beberapa kampus, hybrid, jadi antara online dengan online dengan offline, antara luring dengan daring. Nah, ini yang coba kami kembangkan. Saya bersama di sini dengan Bapak Dr. Sutarto. Beliau juga, saya kebetulan masih diberikan amanah untuk di direktur di program Pascasarjana Institut Agama Islam Said Bogor, sedangkan Pak Dr. Sutarto adalah direktur Pascasarjana di program Magister Pendidikan Islam ya di institut di Nida El Adabi di Bogor juga. Kemudian kita partner bersama. Nah, saya bersama dengan Pak Dr. Sutarto dengan beberapa dengan tim juga teknis gitu ya. Kita memang membuka yang namanya program online belajar full gitu ya. Bahkan nanti pembelajaran dibuat sedemikian rupa, dalam arti itu bisa percepatan. Ingat tadi dua ya, ini ya dua istilahnya ya. Pertama adalah dia ideal gitu ya. Jadi diharapkan kan yang kalau apalagi calon dosen kan betul-betul harus ideal pembelajarannya gitu ya. Tapi kemudian tidak semuanya orang bisa melakukan itu gitu ya. Sehingga kemudian ada yang jalan paling, kalau tadi yang ideal itu kita sebut saja kanan gitu ya. Kemudian ada yang paling tidak ideal kiri gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan gitu ya. Kadang ada yang dia belajar biasa itu orang bilang itu STA
STAI gitu ya. Sekolah tidak ada ijazah katanya gitu ya, atau setia sekolah tidak ijazah ada. Nah ini sepertinya perlu dinikan. Kebetulan Pak Dr. Sutarto juga bidangnya, kalau saya kebetulan bidangnya di syariah, Islamic law, kemudian Islamic economic business, ekonomi dan bisnis syariah. Kalau Pak Dr. Sutarto ini di pendidikan ya. Kami berdua dengan ada tim juga untuk membuka yang memang kelasnya sifatnya itu yang berjalan sekarang sebenarnya hybrid ya. Jadi dalam 10 kali pertemuan nanti Pak Dr. Sutarto akan lebih detail ya, Pak Dr. Sutarto ya, menjelaskan tentang teknik pembelajarannya. Jadi kami di sini membuka untuk kelas kampus namanya itu kita sedang proses untuk menjadi institut namanya Sekolah Tinggi Agama Islam Sabili ya. Ini pusatnya di Bandung. Kemudian program studi yang ada adalah yang magister saja ya, yaitu pendidikan agama Islam, tapi saat ini sudah ada konsentrasi untuk PGMI, kemudian PIAUD, kemudian MPI. Nah, tadi antara yang kanan ideal dengan yang tidak ideal, kita mudah-mudahan berada di tengah-tengah sehingga nanti kurikulumnya kita atur sehingga diharapkan dalam 1 tahun itu sudah bisa selesai gitu ya. Atau mungkin yang memang sudah ini pada saat kita ini juga kan beberapa ada yang sudah S1 gitu ya. Sudah S2 nih sebagiannya. Nah, ini mungkin ada perlu percepatan, tapi minimal banget ini ya. Kalau yang dari kami itu minimal banget itu adalah tesisnya itu bisa diselesaikan sendiri gitu ya. Jadi metodologi pembelajaran semuanya itu dirangkum dalam pembelajaran untuk menulis tesis gitu ya. Nanti insya Allah kita pasti bisa dilakukan secara online sampai ke ujian tesisnya pun masih bisa online, kecuali nanti wisuda itu wajib di Bandung gitu ya. Oke, jadi sebenarnya itu yang sangat mungkin ya, karena yang lain misalnya ada beberapa kampus juga yang kerjasama dengan kita juga, tapi lebih tadi mengarahnya ke ideal, dari mulai kehadiran, kemudian juga tidak bisa percepatan dalam artian itu harus mengikuti libur 2 bulan ya 2 bulan gitu ya, kemudian juga 1 tahun setengah gitu, kemudian pembayarannya itu ya harus betul-betul ini on time, dan juga absensi tugas-tugasnya, belum lagi nanti dosen-dosennya gitu ya. Jadi akan bertemu dengan dosen-dosen yang ya sangat idealis gitu ya. Nah, ini pengantar dari saya. Jadi yang kita buka ini adalah program studi Magister Pendidikan Agama Islam dengan konsentrasi PGMI, PIAUD dan juga MPI. Kemudian Hukum Ekonomi Islam masih dalam proses ini. Mudah-mudahan nanti ada infonya bisa lebih cepat dan kita bisa langsung kita daftarkan juga. Kemudian kalau yang ekonomi nanti kita juga masih menjajaki juga. Kalau yang di tempat saya ada sebenarnya gitu, cuman dia memang formal, dalam artian itu dia pembelajarannya itu berjalan, bukan hanya online tetapi offline. Kemudian ya standar, kalau S2 itu gampang kok, cepat banget, cuma 1,5 tahun gitu ya. Jadi 1 tahun 8 bulan gitu ya. Nah, nanti kita lebih banyak diskusi. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Pak Sutarto untuk menjelaskan mungkin secara teknis ya. Teknis dulu, nanti baru bertanya gitu ya terkait dengan di STI Sabili, termasuk nanti mungkin bisa dalam artian itu ya kita open saja, transparan, buka-bukaan, dalam artian itu apa nih, kalau kemarin sempat dapat bisikan gitu pengennya November nih wisuda nih. Nah, mungkin ada syarat tertentu atau seperti apa gitu ya. Nah, atau kalau MPI itu malah bisa mungkin apalagi kalau yang sudah S2 ya, itu mungkin kita akan fokus kepada tesisnya saja. Baik, menghemat waktu saya persilakan kepada Bapak Dr. Sutarto MSI untuk memberikan penjelasannya terkait dengan STI Sabili.